Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you this morning? I hope all of you in a good situation and Allah always bless us. Okay, before we are continue our video, it's better we are ready to pray. Let's pray together. Amin. Oke sayang, last meeting Miss Putri have sent video about penerapan Pancasila dari masa ke masa. And then sekarang Miss Putri ingin Ananda Miss melihat sebuah gambar berikut. Nah, pada gambar di atas merupakan gambar ketika orang melaksanakan pemilu. Apakah pemilu itu sesuai dengan sila Pancasila? Ya, benar. Pemilu itu sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya, Ananda Miss lihat gambar berikut. Nah, pada gambar berikut nampak kalau Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, apakah ini sesuai dengan nilai dari Pancasila? Ya, benar. Itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang menurut Ananda Miss, apa aja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut? Dan juga bagaimanakah bentuk penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu? Untuk menjawab pertanyaan Ananda Miss, kita akan lihat di video pembelajaran ini. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini sebelumnya, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan. Yang pertama, Ananda Miss bisa melihat dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang kedua, Ananda Miss dapat menentukan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah melihat tujuan pembelajaran yang Miss Putri sampaikan tadi, sekarang kita harus tahu dulu apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video berikut. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, sekarang kita lihat dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, sebelumnya yang harus kita tahu yaitu apa saja sih nilai-nilai Pancasila itu. Yang pertama ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nah, kelima nilai itu terdapat pada sila-sila Pancasila. Dan kelima nilai inilah yang mendasari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana? Apakah Ananda Miss paham mengenai 5 nilai-nilai Pancasila itu? Selanjutnya, yang harus kita tahu yaitu Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Ada yang tahu? Ayo, coba diingat lagi. Nah, kita lihat di sini sifat sebuah ideologi. Sifat sebuah ideologi di sini yaitu adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, apa itu ideologi terbuka? Nah,
Di sini ciri-ciri dari ideologi terbuka yang pertama bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang kedua, terbuka, memiliki nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan, melainkan menyesuaikan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ideologi terbuka diciptakan berdasarkan keyakinan dan kesepakatan seluruh masyarakat. Yang keempat, ideologi terbuka dibutuhkan dan dibenarkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, ideologi terbuka tidak bersifat operasional karena sudah dijabarkan ke seluruh perangkat negara. Yang terakhir, yang keenam, ideologi terbuka dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini dia 6 dari ciri-ciri dari ideologi terbuka itu. Selanjutnya kita lihat ideologi tertutup. Sifat-sifat dari ideologi tertutup itu yang pertama, dia bersifat kaku dan menyesuaikan dengan nilai-nilai ideologi yang ada. Yang kedua, bersifat memaksa ke segala aspek kehidupan masyarakat. Yang ketiga, diciptakan berdasarkan dari pemikiran dan keinginan dari negara atau penguasa. Yang keempat, hanya dibutuhkan oleh sekelompok orang atau penguasa yang memiliki kepentingan yang berdasarkan sudut pandang sendiri. Yang kelima, ideologi tertutup terdiri dari tuntutan dan konkret dan operasional yang bersifat keras dan wajib ditaati. Yang keenam, dimiliki loyalitas ideologi yang kaku. Nah, sudah bisa Ananda Miss lihat ya, bagaimana sifat dari ideologi tertutup ini. Oke, sudah bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka karena Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dari masa ke masa yang merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia. Oke, jadi harus kita tahu ya, ternyata Pancasila itu bersifat ideologi terbuka. Nah, di sini kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zamannya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbukaan ideologi Pancasila yang harus diperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan memasukkan pemikiran yang mengandung ideologi Marxisme, Leninisme, komunis. Dan yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Selanjutnya, larangan terhadap ekstrim yang menggelisahkan rakyat. Yang terakhir, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, ini dia sebagai Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Mereka harus ada hal-hal yang harus diperhatikan di sini biar tidak melenceng ya sayang. Selanjutnya, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima Pancasila itu. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu menjabarkan nilai-nilai dasar ideologi yang ada pada lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumental. Nah, ini dia 3 nilainya ya sayang. Ada yang sebagai dasar, ada instrumental, dan ada nilai praktisnya. Oke, sudah bisa Ananda Miss pahami? Oke, good job ya. Jangan sampai Ananda Miss tidak bisa membedakan mengenai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis tersebut. Bernegara. Oke, selanjutnya yang harus kita Suatu ketahui ideologi yaitu selain Pancasila memiliki sebagai aspek-aspek ideologi yang terbuka bersifat secara ideal, struktural berupa memiliki 3 stamina, dimensi. pemikiran-pemikiran, Apa aja dimensinya? serta Yang nilai-nilai pertama, yang dianggap dimensi baik. idealis. Juga Dimensi harus ini memiliki norma menekankan yang bahwa jelas. nilai-nilai dasar yang terkandung Oleh dalam karena itu, Pancasila Pancasila bersifat sebagai sistematis, ideologi rasional, dan terbuka menyeluruh. secara struktural Nah, di sini jadi memiliki 3 harus sesuai dimensi. dengan faktanya, harus Adapun sistematis ketiga dimensi nilai-nilai yang Pancasila terkandungnya tersebut ya.
Di Selanjutnya antaranya dimensi sebagai normatif. berikut. Dimensi ini Yang yakni pertama nilai-nilai ada yang dimensi terkandung dalam idealisme. Pancasila perlu dijabarkan Dimensi dalam suatu ini sistem norma. menekankan bahwa Seperti yang kita nilai-nilai ketahui, dasar bisa yang berupa norma terkandung agama, dalam Pancasila norma hukum, yang bersifat norma sistematis, adat, norma rasional, asusila, dan norma menyeluruh. sosial ya. Pada Yang hakikatnya, terakhir dimensi realistis. pada Dimensi ini filsafat maknanya suatu Pancasila. ideologi harus mampu Yang mencerminkan realitas di dimensi kehidupan normatif. yang berkembang dalam Dimensi ini masyarakat. mengandung Jadi pengertian penerapan bahwa terhadap nilai-nilai yang Pancasila terkandung itu dalam diterapkan dalam Pancasila masyarakat secara perlu nyata. dijabarkan dalam Contohnya, suatu sistem yaitu norma. pemahaman tentang Artinya, pemilihan umum Pancasila atau yang paham terkandung tentang di dalam mematuhi pembukaan UUD undang-undang. 45 merupakan tertib hukum tertinggi Apakah Anandami sudah dalam paham? negara Republik Indonesia. Oke, kalau sudah paham, Serta kita coba merupakan lihat pokok materi kaidah selanjutnya negara ya. yang Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Namun, keberagaman kita itu dipersatukan oleh satu dasar negara yang bernama Pancasila. Pancasila ini memiliki 5 sila yang melandasi bagaimana cara kita dalam berhubungan di masyarakat. Sekarang kita harus bisa melihat bagaimanakah pengamalan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan. Oke, selanjutnya kita lihat ya sayang, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini, nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Apa sajakah dia? Di sini, perilakunya yang pertama adalah melaksanakan ibadah tepat waktu, saling menghormati, mendengarkan nasihat orang tua, menyayangi adik dan kakak, melaksanakan aturan rumah, serta ikut gotong royong membersihkan rumah. Nah, itulah dia ya bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila di rumah. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Apa sajakah dia? Ayo kita lihat sama-sama. Perilakunya yang pertama, menaati tata tertib sekolah, tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya, mendengarkan nasihat guru, aktif dalam berorganisasi sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Bagaimanakah sifat-sifatnya? Ayo kita lihat. Yang pertama, saling menghormati tetangga, sikap toleransi. Selanjutnya adalah membantu tetangga. Selain membantu tetangga, kita juga harus rukun dengan tetangga yang berbeda agama. Harus bersikap adil. Dan yang terakhir, melakukan hak dan kewajiban di masyarakat. Bisa juga kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat dan aktif dalam kegiatan sosial. Serta kita juga bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi bangsa dan negara seperti ikut bekerja bakti, aktif mengikuti ronda malam, dan lain-lain. Oke sayang, Anandami sudah melihat video mengenai dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga bagaimana bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ternyata yang kita tahu, ternyata Pancasila itu dia ideologi terbuka. Ideologi terbuka maksudnya apa? Look at this. Ini adalah sebuah gelas. Gelas itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah, ketika dia sebuah ideologi terbuka, dia bisa menerima apapun untuk masuk ke dalam negaranya. Berarti, example seperti ini. Indonesia memiliki undang-undang.
Nah, ketika dalam pembahasan undang-undang tersebut ada masukan daripada DPR dan DPRD. Nah, sebagai Pancasila yang ideologi terbuka, di sini Pancasila menerima pendapat dari masyarakat dan kita juga bekerja sama dengan luar negeri. Nah, itulah bentuk pengamalan dari ideologi terbuka itu. Dan bagaimanakah kita cara penerapannya di kehidupan sehari-hari? Nah, itu tadi yang kita bahas di keluarga, bagaimana cara kita berdiskusi menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita bekerja sama di dalam keluarga, bahkan di dalam sekolah pun kita sudah menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu. Oke, I think enough for today. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan membahasnya di Zoom meeting ya sayang. We are closing our video for today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.